Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Quran Al-Fatihah. Oke. Pertama, mohon maaf mengganggu minggu tenangnya, karena banyak sekali yang WA Japri bertanya perihal masalah magang di saat libur semester. Nah, jadi sebelum kita mulai ujian, jadi sengaja kami kumpulkan, kami lakukan sosialisasi agar nanti mulai besok ya, tidak hari ini tapi mulai besok sudah bisa mengajukan objek magang di portal PKL. Agar nanti kalau seandainya sudah oke, silakan nanti diminta surat pengantarnya ke dekanat kalau sudah objeknya diokekan. Nah, jadi untuk sekedar informasi, kami sampaikan dulu, izin Pak share screen. Bentar. Oke. Sudah muncul Pak Randi? Sudah, Pak. Oke. Nah, eh sebentar. Oh, bilang dia. Oke. Nah, kami beri pertemuan hari ini namanya adalah sosialisasi magang untuk mata kuliah kerja praktek di semester 2026/1. Berarti di semester ganjil 2026-2027 semester besok. Oke. Di mana untuk kegiatan magang itu bisa dilakukan dengan dua cara nanti. Pertama, magang saat libur semester dan magang pada saat semester berjalan. Oke. Nah, ini kami buka sosialisasinya untuk BP 2023, 2022, 2021 bagi yang belum melaksanakan kegiatan magang. Nah, jadi kami sudah share di 3 grup angkatan. Kemudian nanti silahkan eh, disimak baik-baik informasi yang akan kami berikan di pertemuan hari ini. Oke, kita mulai sedikit informasi terkait dengan kegiatan magang dan untuk mata kuliah kerja praktek ini. Oke, di sini ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas di tertanggal 16 Juli 2025 bahwa di sini berbicara tentang persyaratan magang mahasiswa. Nah, dan ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Oke, berarti semua jurusan yang ada di Filkom ini berlaku surat edaran ini. Nah, persyaratan magang mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, magang yang dilakukan pada waktu libur itu harus mengambil mata kuliah kerja praktek di semester berikutnya. Artinya, kalau mau magang di libur semester berapa nih? Semester 6 ini berarti harus mengambil mata kuliah kerja praktek atau PKL di semester 7 besok. Nah, jumlah SKS yang sudah diambil minimal 90 untuk strata 1, berarti untuk IF minimal 90. Tapi ini kan berlaku sebenarnya hanya untuk yang mau magang di semester mengambil kerja praktek di semester 6. Kalau yang mengambil kerja praktek di semester 7 dan Pak yakin sudah lebih dari 90 SKS sampai semester 5 berjalan. Sorry, sampai semester 6 berjalan ini. Nah, dan pastikan untuk di semester ini, di semester genap 2025-2 ini, selesai semester kita nanti, pastikan jumlah SKS kita sudah melebihi 105 SKS. Jika seandainya belum mencapai 105 setelah nilai keluar nanti, ternyata nilainya belum mencapai 105 SKS-nya belum mencapai 105 SKS,
maka magang yang dilakukan pada saat libur itu tidak akan kita akui. Oke, jadi kami di awal semester nanti akan cross-check mahasiswa yang mengambil mata kuliah kerja praktek, itu kami akan cross-check nilai jumlah SKS-nya. Kami akan cross-check jumlah SKS-nya, berarti harus 105 SKS minimal. Nah, kemudian juga syarat berikutnya adalah sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Oke, metodologi penelitian itu ada di semester 5. Nah, jadi kalau seandainya di semester 5 kemarin sudah diambil, berarti silahkan ambil kerja praktek di semester 7 besok. Ingat, mata kuliah metodologi tidak boleh diambil bersamaan dengan kerja praktek. Ingat itu ya. Nah, jadi bagi yang memang belum mengambil mata kuliah metodologi, berarti harus bersabar mengambil kerja prakteknya di semester 8 nanti digenap. Oke. Nah, kemudian untuk magang yang dilakukan pada waktu perkuliahan, berarti nanti untuk masalah waktu pelaksanaan magang nanti kita coba bahas. Kita coba bahas nanti. Nah, kemudian mata kuliah proposal tugas akhir ini sedikit tambahan terkait dengan mata kuliah proposal skripsi. Nah, di sini mungkin mata kuliah proposal itu kan dibuka memang di semester 7. Sorry. Benar. Di kurikulumnya ada di semester 7. Namun untuk BP23 sudah bisa diambil di semester 6 karena akan skripsi semester 7. Nah, bagi yang ingin PKL semester besok, berarti itu akan bersamaan pengambilannya dengan proposal skripsi. Nah, namun ada beberapa kondisi belum mengambil kerja praktek tapi sudah mengambil proposal. Oke, karena syarat proposal adalah hanya metodologi penelitian. Berarti boleh, Pak? Boleh. Berarti di semester 6 ini mengambil mengambil proposal skripsi, baru di semester 7 mengambil kerja praktek, Pak. Boleh. Tapi mata kuliah skripsinya itu baru bisa diambil semester 8. Karena syarat pengambilan mata kuliah skripsi harus sudah selesai mata kuliah proposal dan mata kuliah kerja praktek. Paham sampai sini ya? Nah, jadi bagi yang memang belum mengambil kerja praktek di semester 6 atau di semester genap ini, silakan ambil di semester ganjil besok. Tapi pastikan kerja praktek tidak bisa berbarengan mengambil dengan skripsi, tapi boleh mengambil dengan proposal skripsi. Jadi kondisinya bagi yang belum mengambil proposal, silakan ambil mata kuliah proposal dengan mata kuliah kerja praktek, dan nanti di semester 8 baru mengambil mata kuliah skripsi. Tapi kalau seandainya sudah mengambil proposal semester ini, kemudian di semester besok baru kerja praktek, berarti tetap skripsinya juga di semester 8. Walaupun proposalnya sudah selesai, tidak bisa mengambil mata kuliah skripsi di semester 7 karena syaratnya harus lulus juga mata kuliah kerja praktek. Nah, itu perlu ditekankan ya. Jadi, silakan nanti dianalisa yang Pak sampaikan ini. Kemudian kita coba lanjut. Syarat utama mengambil kerja praktek di teknik informatika seperti sudah kita bahas tadi, harus sudah selesai minimal 90 SKS sampai semester 4, di mana nanti bagi yang magang di libur semester 6 ke semester 7 ini. Nah, tapi itu juga nanti kami juga pertimbangkan sampai semester 6 SKS-nya sudah sampai ke 105 dan pastikan mata kuliah yang diambil semester ini tidak gagal dan ikut ujian semester nantinya. Dengan begitu nanti otomatis nilainya akan langsung keluar nanti dan SKS-nya juga akan mencukupi untuk syarat mengambil mata kuliah kerja praktek. Nah, kemudian juga harus sudah ada nilai atau sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan publikasi yang ada di semester 5. Artinya sudah memiliki nilai. Karena beberapa kemarin ada beberapa kasus kondisinya ada yang mengambil kerja praktek tapi SKS belum cukup. Ini yang kejadian ya, yang kejadian di semester genap ini. Mengambil kerja praktek tapi SKS belum cukup. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengajukan objek di portal tapi tidak mengambil mata kuliah kerja praktek.
Oke, berarti kami akan menyuruh bagi yang kondisinya seperti itu, kami akan suruh masukkan kembali atau konfirmasi nanti ke kami, eh, konfirmasi nanti ke kami bagi yang di semester genap ini sudah mengambil sudah mengajukan objek di portal PKL tapi belum mengambil mata kuliah kerja praktek. Karena yang sudah diajukan semester ini itu tidak bisa secara otomatis berubah ke semester ganjil besok. Harus konfirmasi ke prodi bahwa nanti kondisinya mahasiswa harus magang lagi sebenarnya. Mahasiswa harus magang lagi di semester ini baru bisa mengambil kerja praktek di semester besok. Berarti di semester ini dianggap magangnya gagal di semester genap ini. Oke. Kemudian ada juga kondisi terakhir adalah ada yang mengambil kerja praktek tapi tidak mengajukan objek ke portal PKL. Nah, jadi ada 3 kondisi kemarin. Ada yang mengambil kerja praktek dan mengajukan objek di portal, tetapi SKS belum cukup. Nah, itu yang pertama kasusnya. Yang kedua, ada yang mengajukan ke portal, tetapi tidak mengambil mata kuliah kerja praktek. Nah, berarti kondisi yang seperti itu kami anggap kerja praktek, kami anggap magangnya di semester genap ini gagal. Berarti harus mengulang magang lagi. Oke. Yang ketiga, ada yang kondisinya dia mengambil mata kuliah kerja praktek tapi tidak mengajukan objek ke portal. Nah, ini juga ada case-nya akan ditemukan. Nah, jadi tolong kalau yang akan mengambil mata kuliah kerja praktek besok, silakan nanti mengajukan objek di portal, kemudian pastikan mengambil mata kuliah kerja praktek di semester 7 besok atau di semester 2021 besok. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ini sekelas tentang mata kuliah kerja praktek. Mata kuliah kerja praktek ini adalah kegiatan memperkenalkan mahasiswa pada situasi kerja yang sebenarnya agar manusia dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah diterima di perkuliahan. Nah, nanti ada istilah yang namanya DPL atau dosen pembimbing lapangan. Cuma dosen pembimbing lapangan ini adalah bukan dosennya tidak bertanggung jawab mengantarkan mahasiswa ke objek ya. Dosen ini akan kami berikan nanti saat sudah semester 7 atau semester ganjil berjalan. Baru akan kami set dosen DPL-nya. Setelah berjalan, baru kami akan set dosennya. Jadi kalau seandainya sekarang ada objek nih, minta ada nggak sih dosen yang bertanggung jawab untuk mengantarkan mahasiswa? Kami sampaikan di awal itu tidak ada dosen yang mengantarkan mahasiswa ke objek penelitian. Oke, itu satu. Kemudian nanti kalau ada objek bertanya, nih dosennya ada nggak? Nanti kan ada di laporan tuh, ada dosennya, tertulis nama dosen. Nah, sampai saat ini, pokoknya sebelum kami memberikan nama dosen DPL-nya, berarti belum ada dosen yang kami set dari prodi. Paham ya? Nah, kemudian kerja praktek ini dilaksanakan secara perorangan, bukan secara kelompok, dengan nanti masing-masing mencari tempat magang sendiri, tapi nanti boleh satu orang itu berada di satu objek atau beberapa orang dalam satu objek itu boleh. Oke, tapi pastikan objeknya bisa menerima mahasiswa magang lebih dari satu nanti. Nah, kemudian silakan melakukan magang di objek tersebut. Nah, ketentuan berikutnya adalah nanti prosedurnya, program studi mengadakan sosialisasi yang kita lakukan hari ini, kemudian usahakan tempat kerja praktek atau tempat magangnya sesuai dengan objek yang ada di proposal skripsi. Ini cuma saran, anjuran saja ya, usahakan. Tapi kalau seandainya objek magang saya tidak sesuai dengan objek skrip proposal, Pak, nggak masalah juga. Tapi diusahakan kalau bisa sama. Nah, atau mahasiswa mencari tempat magang sendiri dapat berupa instansi pemerintah, kemudian perusahaan, rumah sakit, organisasi, minimarket, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai nanti magangnya, misal magangnya adalah untuk jualan kopi keliling misalnya. Enggak, kita nggak masuk yang seperti itu. Jadi carilah tempat magang yang sesuai dengan jurusan kita masing-masing atau lebih tepatnya konsentrasi kita masing-masing. Nah, kemudian prosedur pelaksanaan magang saat libur semester
Di sini, setelah mahasiswa memperoleh tempat magang nanti, mahasiswa meminta surat pengantar pelaksanaan magang itu di program studi, nanti di dekanat, jika diperlukan ya. Jadi nanti prosesnya, mahasiswa mengajukan via portal PKL, kemudian nanti kami dari program studi akan cek apakah objek ini oke atau tidak. Kalau seandainya oke, objeknya akan di ACC. Nah, bagi yang objeknya sudah di ACC, itu nanti sudah bisa meminta surat pengantar ke objek di admisi dekanat. Jadi bukan ke prodi lagi mintanya. Jadi bisa ke admisi dekanat. Oke. Nah, kemudian mahasiswa akan magang di tempat magang itu secara penuh mencapai target yang ditentukan oleh fakultas dan program studi yaitu 96 jam. 96 jam ini mahasiswa berada di tempat objek. Contoh, masuknya jam 8, pulangnya jam 4 sore. Nah, dari jam 8 sampai jam 12 hitungannya 4 jam. Oke. Kemudian jam 12 itu kita break atau isoma. Nah, kalau kita istirahatnya berada di tempat objek, itu dihitung 1 jam. Misalnya dari jam 12 sampai jam 1, kita tetap istirahatnya di objek, bukan pulang. Nah, kalau kondisinya seperti itu, berarti dianggap Anda 1 jam tambahan di situ. Artinya, mulai dari jam 8 sampai jam 16 dihitung 8 jam full. Tinggal nanti dinarasikan di logbook, tinggal kita narasikan. Kemudian nanti setelah kita narasikan, apa saja kegiatan kita selama per jam. Jadi nanti dibuatkan di logbooknya itu per jam ya. Jadi tidak misalnya dari jam 8 sampai jam 12 kerjanya ini enggak, bikinkan dari jam 8 sampai jam 9, 9 sampai jam 10, 10 sampai jam 11, 11 sampai jam 12. Nah, jadi di situ nanti kalau seandainya kegiatannya sama selama 4 jam itu, berarti narasinya cukup satu saja di logbook. Tapi kalau seandainya berbeda, silakan dibuatkan sesuai dengan jamnya nanti masing-masing. Nah, jadi kami para dosen juga nanti bisa menghitung berapa jumlah mahasiswa berada di objek penelitian. Oke. Nah, kemudian mahasiswa akan membuat laporan magang dan membuat logbook berisi seluruh kegiatan magang di tempat magang beserta dokumentasinya. Nah, dokumentasi ini nanti silakan install aplikasi yang ada informasi GPS kameranya. Jadi kami bisa tahu memang betul-betul foto tadi diambil di objek itu atau tidak. Paham ya? Nah, nanti bebas aplikasinya terserah mau pakai apa terserah. Kemudian, Dekan Fakultas Ilmu Komputer itu akan menerbitkan surat keputusan pengangkatan dosen DPL. Ini terjadi nanti setelah semester berjalan di semester depan. Baru kami akan set siapa saja dosen DPL yang akan terlibat untuk membimbing mahasiswa selama 8 kali pertemuan. Oke, 8 kali pertemuan ketemu dengan dosen nanti. Kemudian program studi akan mendistribusikan mahasiswa ke masing-masing dosen DPL dan nanti DPL akan memonitor kegiatan magang mahasiswa setiap minggu pada saat perkuliahan kerja praktek berlangsung melalui pertemuan langsung bisa atau melalui Zoom untuk melaporkan kegiatan magang dalam bentuk logbook nanti. Oke, jadi nanti dosennya akan komunikasikan, akan ada grup nanti kami sediakan dari prodi. Nanti link grupnya itu akan ada di akun portal PKL masing-masing. Kemudian nanti juga apa namanya? Nanti mahasiswa bisa langsung bergabung di grup itu. Tapi itu nanti di semester depan kami akan set. Ya. Nah, jika magang telah selesai sampai target 96 jam, mahasiswa wajib membuat laporan PKL dan menyerahkannya kepada dosen pembimbing lapangan untuk dikoreksi. Nah, dosen DPL memberikan nilai dari hasil laporan kerja praktek mahasiswa tersebut. Nah, itu kegiatan magang yang dilakukan pada saat libur semester. Nah, kalau pada saat kita perkuliahan berlangsung, apakah boleh Pak di semester 7 kami besok kuliah tapi magang juga jalan? Boleh, silakan. Tapi syaratnya satu, jangan mengganggu perkuliahan. Dan pastikan objek bisa menerima kita tidak melakukan magang penuh di sana. Oke? Jadi kalau seandainya kita pagi ada kuliah nih sampai dari pagi sampai siang, terus kita masuknya siang sampai sore di objek. Nah, kalau objeknya tidak mempermasalahkan, tidak masalah. Oke? Jadi pastikan itu. Kemudian nanti hitungannya tetap nanti minimal 8 jam seminggu dengan target 12 minggu dengan total 96 jam.
Nah, tapi dengan rincian nanti bisa saja kita 2 jam per hari, kemudian 4 jam per hari, atau bisa 8 jam per hari. Nah, tergantung nanti. Ini kalau seandainya kita magang di saat perkuliahan. Mahasiswa akan membuat laporan magang sama seperti tadi, kemudian dekan juga mengeluarkan surat keputusan DPL, kemudian mahasiswa juga nanti akan ketemu dengan dosen masing-masing, kemudian nanti juga mahasiswa akan melaporkan, dia bisa langsung atau dengan Zoom untuk melaporkan per pertemuannya, targetnya 8 kali pertemuan bertemu dengan dosennya, dan itu membawa logbook. Nah, nanti di pertemuan terakhir baru kita memberikan laporan lengkap. Nah, jika sudah selesai, maka dosen akan memberikan nilai lagi ke mahasiswa. Nah, nanti kalau sudah selesai magang di objek, pastikan kita bisa menerima surat pernyataan bahwa kita magang di objek tersebut, atau surat pernyataan magang boleh, surat pernyataan selesai magang di sana juga boleh, atau sertifikat magang yang diberikan oleh objek. Nah, 3 itu. Surat keterangan magang di sana yang dikeluarkan oleh objek, kemudian surat keterangan mahasiswa sudah selesai magang di sana, atau sertifikat magang. Nah, itu nanti akan dikumpulkan ke kita. Dan pastikan juga kita bisa menerima nilai yang diberikan oleh oleh pembimbing lapangan yang ada di tempat magang. Nah, itu juga nanti dikumpulkan ke dosennya masing-masing. Oke. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan sedikit, Pak, kami kemarin yang melakukan magang mandiri kan sebelumnya sudah membuat proposal. Proposal sudah dibuatkan, surat pengantarnya sudah dibuatkan. Terus sekarang magang mandiri tadi bisa nggak kami masukkan menjadi magang KP, Pak, untuk keperluan mata kuliah kerja praktek? Jawabannya bisa. Jadi kalau sekarang suratnya, walaupun suratnya sekarang sudah masuk ke sana, ke objek, kemudian magang tadi akan dijadikan magang KP, nah silahkan masukkan objek tersebut ke portal PKL. Jadi kami akan ACC, tapi kasih kode nanti. Kasih kode di situ agar kami secara otomatis akan melakukan ACC objek. Tulis di situ nanti objek ini adalah objek yang sudah di ACC untuk magang mandiri. Jadi sudah ada surat pengantar magang yang diberikan oleh Prodi. Nah, jadi nanti kami di Prodi akan ngecek kalau ada penjelasan itu nanti secara otomatis kami akan ACC. Oke. Nah, kemudian alurnya kita ajukan objek PKL melalui portal PKL itu maksimal 3 objek untuk 1 kali pengajuan. Oke. Nah, objek akan diperiksa oleh Prodi. Jika ditolak, maka silakan ajukan objek baru. Ulangi proses yang pertama lagi. Nah, jika objek ACC, maka silakan melakukan magang, membuat logbook dan menyusun penyusunan laporan kerja praktek. Oke. Nah, kemudian pengajuannya itu kami coba batasi mulai dari besok, bukan hari ini ya. Bagi yang ingin memasukkan tidak hari ini, karena kami akan melakukan maintenance system hari ini, karena sudah ada 52 objek yang dimasukkan, tapi belum kami periksa, itu akan kami pindahkan ke semester besok, ke semester 2021. Oke. Nah, jadi mohon bersabar dulu, besok mungkin baru bisa diajukan bagi yang belum mengajukan. Sampai tanggal 18 kami kasih waktu 1 minggu. Nah, silakan nanti akses ke www.pkl.if-upyptk.info. Nah, nanti Pak share linknya di grup, atau ini materi sosialisasinya kita akan share di grup nanti. Nah, jika objek sudah HCC, maka ditentukan kelompok DPL dan diberikan link grup PKL masing-masing dosen di portal PKL. Jadi, karena semuanya nanti sudah punya akun di portal, semua informasi terkait dengan dosennya siapa, kemudian grupnya, kemudian itu nanti akan ada di portal tersebut. Oke, mahasiswa akan melaporkan logbook dan ke DPL per minggu, jadwal ditentukan oleh DPL masing-masing, bisa melalui pertemuan langsung, bisa melalui Zoom, dan itu sebanyak 8 kali pertemuan. 8 kali ini melaporkan kegiatan kita 12 jam di objek. Jadi 1 kali pertemuan dengan dosen, kita melaporkan 12 jam kegiatan magang di objek. Nah, kemudian pengumpulan laporan kerja praktek dilakukan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh DPL masing-masing. Kemudian untuk portal PKL, nanti boleh silakan PKL strip
.if/upiptk.info, nanti login dengan nomor BP dan nomor KTP. Jadi kalau seandainya belum terdaftar, masukkan dulu nomor BP, nanti nomor BP-nya terdeteksi namanya, kalau sudah muncul namanya sesuai dengan nomor BP, silakan masukkan nomor KTP. Nah, bagi yang baru masuk, yang baru mendaftar, itu akan diminta nomor KTP-nya 2 kali untuk validasi. Bagi yang sudah mendaftar sebelumnya, nomor KTP-nya hanya 1 kali yang diminta. Kondisinya seperti itu. Nah, kemudian nanti kontaknya silakan. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, boleh ke nomor Pak, boleh ke nomor Pak Randi atau ke nomor Ibu Yesri. Nah, nanti informasi terkait dengan format laporan KP-nya akan diberikan di grup PKLIF 2261. Nah, grup PKLIF 2261 ini akan dibuat nanti setelah kita melakukan PA online. Oke, kami pastikan dulu siapa saja yang akan mengambil mata kuliah kerja praktek di semester ganjil besok. Setelah itu baru kami akan buat grup ini nanti. Oke, jadi ini akan ada grup ini di semester depan, bukan sekarang. Jadi untuk sekarang fokusnya hanya mengajukan objek di portal, objek ACC, silakan minta surat ke dekanat, kemudian silakan nanti antarkan surat ke objek, kemudian silakan mulai magang nanti di situ. Oke ya. Nah, mungkin itu presentasi Pak sedikit. Sekarang mungkin izin untuk memberikan gambaran terkait dengan bentuk logbook seperti apa. Nah, bentuk logbook seperti apa? Kita coba buka sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, izin Pak share lagi. Mungkin logbook ini sudah dilihat juga ke sama teman-temannya, bagaimana bentuk logbooknya. Nah, cuma kami wajib menyampaikan lagi. Nanti kami ganti dulu. Ini hitungannya bukan genap lagi, tapi ini logbook untuk udah terlihat ya. Nah, ini logbooknya nanti ini untuk ganjil 2026-2027. Nah, jadi nanti silakan nanti diisi nama lengkap, nomor BP, eh, program studinya, kemudian nama dosen DPL jika sudah diset oleh prodi, kemudian nama objek, alamat, penempatan di objek itu di bagian apa, nama pembimbing di objeknya siapa, mulai kerja praktek kapan, dan selesai kerja praktek juga kapan. Oke. Nah, nanti jelaskan sedikit terkait dengan objek kerja praktek kita, situasinya bagaimana, kemudian tugas yang diberikan oleh pihak objek apa saja, jelaskan di sini nanti. Nah, kemudian ini dia yang Pak maksud tadi. Tulis di sini tanggal berapa kita mulai, tanggal berapa kita magang, mulai magang ya, misalnya Senin tanggal sekian. Kemudian jam pelaksanaan itu buatkan seperti ini dia, per jam. Jadi bisa dihitung nanti oleh dosen DPL bahwa kita berapa lama di situ. Nah, kemudian uraikan apa saja kegiatan dilakukan selama jam tersebut. Kalau seandainya nanti jam 8 sampai jam 10 kerjaan kita sama, berarti penjelasan kita untuk 2 jam ini, satu narasi. Jam 10 sampai jam 12 beda lagi kerjaan kita, berarti ada narasi baru. Tapi kalau seandainya dari jam 8 sampai jam 12 ini kerjaan kita sama, silakan narasikan saja satu narasi di sini. Oke, kemudian nanti tambahkan di bawahnya mungkin jam 12 sampai jam 13 kalau kita masih berada di objek. Kalau kita masih berada di objek, ya silakan tambahkan jam 12 sampai jam 13, bikin di sampingnya istirahat.
Nah, kemudian mulai lagi jam 1 sampai jam 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4 itu kerjaan kita ngapain? Narasikan lagi. Nah, kemudian dokumentasinya, lampirkan foto ukuran panjangnya yang 6. Berarti panjang ke sampingnya 6 cm. Harus minimal informasi lokasi dan jam. Contohnya, kita bisa gunakan aplikasi di sini GPS kamera, boleh. Atau boleh gunakan aplikasi yang lain, silahkan. Yang penting menentukan di mana kita berada saat kita mengambil foto. Nah, dan itu dikerjakan per hari ya. Di sini hari Senin, di sini lanjut hari Selasa, di hari Rabu, dan seterusnya. Kemudian di akhir nanti kita masukkan kopi dokumentasi selama kegiatan magang dalam bentuk folder. Masukkan ke dalam Google Drive, kemudian munculkan kopi link Google Drive-nya di sini. Oke. Nah, ini kira-kira bentuk dari logbook yang kita buat di fakultas, dan ini digunakan oleh semua prodi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Oke. Selanjutnya, oke, kita stop dulu. Selanjutnya nanti akan kami share ada panduan PKL. Oke, sebentar. Ada nanti yang namanya panduan PKL Filkom yang dikeluarkan oleh fakultas, dan ini akan kami share di grup nanti, tapi tidak sekarang karena untuk sekarang belum kita suruh untuk melakukan uh, pembuatan laporan. Tapi nanti ini nanti akan dibuat. Oke, sebentar. Oke. Uh, Panduan PKL-nya mungkin sudah dapat juga dari teman-teman yang sudah jalan PKL di semester ini. Nah, sebentar. Agak loading untuk pembukanya. Lama nih. Oke, sambil nunggu ini ya, sambil kita nunggu loading ini, mungkin Pak share ini dulu aja. Ini yang sudah mengajukan di 2022 ada sekitar 52 orang, tapi ini tidak bisa kami cross check kemarin karena sudah terlambat untuk mengajukan dari waktu yang sudah ditentukan. Oke. Nah, jadi untuk yang 52 orang ini nanti itu kami akan pindahkan ke semester ini. Kami akan pindahkan ke semester ganjil nanti, baru nanti kami lakukan pemeriksaan. Nah, karena di sini baru tanggal berapa nih? Pengajuannya baru tanggal 4 Juni. 4 Juni ini kita sudah jalan kemarin ke dosen DPL. Jadi selama kami sudah set dosen DPL nanti, kalau kita sudah set dosen DPL, berarti pengajuan untuk objek magang kita akan tutup. Paham ya? Jadi kapan pengajuan objek magang ini ditutup, Pak? Kalau tadi kan kita berikan waktu 1 minggu. Karena kenapa 1 minggu? Karena biar cepat dapat suratnya. Tapi batas akhirnya kapan? Batas akhirnya kalau kami sudah set dosen DPL di portal ini, berarti ya tidak bisa lagi mengajukan objek. Berarti kami arahkan ke semester berikutnya, walaupun objeknya sudah dimasukkan. Oke, ini tanggal 4 Juni, berarti artinya bulan lalu, dan bulan lalu itu sudah jalan
dosen DPL-nya sudah kita bagikan, makanya kita tidak periksa lagi. Paham ya? Nah, jadi silakan cepat-cepat nanti cari tahu objeknya. Pastikan dulu sebelum mengajukan objek, pastikan objeknya menerima mahasiswa magang dan kita bisa magang di situ. Pastikan itu dulu. Jangan sampai nanti coba-coba ajukan ini, kemudian setelah dapat surat, kemudian diberikan ke apa namanya? Diberikan ke objeknya, ternyata objeknya tidak menerima mahasiswa magang dan objeknya juga nggak bisa melakukan magang saat itu misalnya. Nah, jadi kan otomatis kita ganti objek lagi. Nah, kalau ganti objek lagi, itu konfirmasi lagi ke prodi. Kalau konfirmasi lagi ke prodi, berarti objek yang lama kita hapus, berarti mengajukan objek yang baru lagi. Dan itu butuh waktu lagi. Nah, jadi makanya dari sekarang, pastikan dulu objek yang akan kita masukkan ini bisa menerima mahasiswa magang. Itu yang paling penting dulu. Kalau sudah, silakan diajukan. Nanti kalau sudah kami okekan, setelah kami okekan, baru nanti bisa minta surat pengantarnya. Nah, jadi bagi yang 52 orang yang sudah masuk ini, mohon bersabar dulu. Kami akan pindahkan ke semester 2261. Ini kan masih terdaftar di 2252 nih. Kami akan pindahkan ke 2261. Kemudian nanti baru kami lakukan pengecekan objek. Nah, nanti baru besok baru bisa, bagi yang belum memasukkan, besok baru bisa untuk mengajukan ke portal. Oke, jadi ingat ya, nanti batasnya kapan Pak? Batasnya setelah kami set dosen DPL, berarti kami tidak menerima lagi pemeriksaan objek baru. Artinya tidak ada lagi, kami akan alihkan ke semester berikutnya. Kira-kira ya. Nah, kalau ada pertanyaan penentuan dosen DPL itu kapan, Pak? Setelah ada instruksi dari Wakil Dekan 1. Kalau Wakil Dekan 1 sudah bilang silakan di set dosen DPL, berarti kami sudah tutup pengajuan objek magang yang baru. Oke? Nah, jadi kami tidak bisa tentukan juga kapan. Makanya secepatnya bagi yang belum dapat objek, silakan cari tahu objeknya, kemudian ajukan di portal PKL ini. Nah, oke, mungkin ini yang gambarannya. Kemudian tadi laporan panduannya sudah belum ya? Oke, untuk laporan panduan penulisan laporannya, kira-kira formatnya seperti ini. Nah, jadi cara panduannya sudah ada di sini semuanya. Panduan pelaksanaan praktek kerja lapangan dan ini belum diperbarui ya. Ini masih yang dikeluarkan oleh Bapak Dekan yang lama. Jadi belum ada direvisi, tapi tetap masih ini yang kita gunakan. Oke, ini panduan pelaksanaan kerja lapangan atau kerja praktek di Prodi D3 dan D1 di Fakultas Ilmu Komputer. Kayak di sini masih menggunakan buku yang lama karena kita belum melakukan revisi. Ini dikeluarkan tahun 2025. Nah, nanti di sini akan silakan dibaca sendiri panduannya. Setelah kami share nanti silakan dibaca. Nah, nanti ini di sini ada cara pelaksanaan, kemudian ada sistematika penulisan, kemudian ada contoh-contoh lampiran, contoh-contoh halaman ini, halaman itu, dan segala macam ada di sini semuanya nanti. Kemudian yang paling penting itu adalah format penulisannya tolong dibaca baik-baik. Berapa margin, berapa spasi, apa ukuran font, apa fontnya, itu wajib dipahami penulisannya. Kemudian struktur penulisannya kira-kira seperti ini. Nah, struktur penulisannya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, jadi laporan PKL yang akan dibuat di akhir nanti kira-kira susunannya seperti ini kira-kira. Nah, formatnya. Nah, kemudian eh, penentuan-penentuan ininya silakan dibaca. Ini ada di sini semuanya. Untuk judul bagaimana penulisannya, kemudian jenis tulisannya, kemudian ini untuk cover nih ya, ini untuk cover, untuk lembar pengesahan penulisannya seperti apa, kata pengantar seperti apa, kemudian daftar isi seperti apa, daftar tabel, daftar gambar, daftar tampilan, silakan dibaca masing-masing. Cara penomoran itu silakan nanti ada semuanya di sini. Nah, jadi dibaca panduannya sampai habis, kemudian baru disusun laporan
PKL-nya. Tapi biasanya dosennya meminta laporan PKL ini di pertemuan terakhir, pertemuan dengan dosennya. Artinya di pertemuan 7 atau pertemuan 8 bertemu dengan dosennya. Oke. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sampai di sini, Pak Randi atau Bu Yesri ada yang mau ditambahkan, boleh silakan. Atau mungkin juga ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin langsung bagi yang bertanya aja, nak Pak Eka. Karena insya Allah yang Pak Eka Oke, sampaikan udah lengkap. oke. Boleh kalau ada yang mau bertanya, silakan. Karena ini kami rekam ini nanti boleh kami share juga linknya. Silakan nanti diulang lagi, diputar lagi kalau seandainya masih ada yang ragu. Nah, oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Mungkin mudah-mudahan yang disampaikan sudah cukup jelas. Nanti kami akan informasikan di grup, mungkin di grup angkatan saja ya, karena grup PKL-nya belum kita buat, grup PKL-nya belum kita buat. Jadi kami share di grup angkatan saja lagi nanti untuk rekamannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita batasi sampai di sini karena sekarang hari Jumat juga, mungkin ada kegiatan lain yang akan dilaksanakan, kami pun ada kegiatan juga yang akan dilakukan. Mudah-mudahan semuanya bisa ditangkap dengan baik apa yang sudah disampaikan. Nah, silakan dilaksanakan. Tapi mohon ini ya, untuk bagi yang hadir ini belum yang belum mengajukan, mungkin baru bisa besok ya. Kami akan maintenance sistem hari ini memindahkan yang 52 orang tadi untuk ke semester ganjil besok. Nah, agar bisa kami melakukan secepatnya. Oke. Oh, ada yang bertanya. Boleh Pak, di kolom chat ada yang bertanya, jika objek yang di libur semester 5 dan 6 sudah di ACC dan baru di ACC di tempat magang per 1 Juli, apakah masih bisa menggunakan itu untuk portal PKL atau diisi ulang ya Pak? Oke, coba. Ini Muhammad Arasi Jamil ya. Jika objek yang di libur semester 5 dan semester 6 kemarin sudah di ACC dan baru ACC di tempat magang per 1 Juli ini, apakah masih bisa berarti tidak jalan magang semester kemarin berarti? Boleh Pak konfirmasi mana? Boleh dinyalakan suaranya Pak konfirmasi. Ini belum jalan magangnya atau gimana nih? Halo? Yang bertanya? Pak asumsikan nih jalan belum belum jalan ya magangnya ya. Kalau belum jalan magangnya, berarti di semester ini magangnya di semester ini dianggap gagal magangnya. Oke, berarti baru akan magang di libur ini. Sementara di portal sudah di ACC. Oke, nanti konfirmasi. Berarti kan magangnya belum jalan. PKL-nya, sorry, kerja prakteknya berarti belum jalan di semester genap ini kan. Nah, kalau seandainya kondisinya seperti itu, ini untuk semua nih ya. Artinya, apakah yang hadir sekarang ini di genap ini saya sudah ngambil kerja praktek, Pak, tapi ternyata tidak selesai dan saya harus ulang lagi atau nyambung lagi ke semester berikutnya. Kalau ada kondisi yang seperti itu, tolong konfirmasi ke kami, ke Prodi, siapa saja nanti yang tidak selesai kerja prakteknya semester ini, agar nanti eh, masalah kalau seandainya ada yang mau ganti objek misalnya, atau akan mengajukan objek yang baru misalnya, kami bisa menghapus atau menolak objek yang lama. Oke, tolong konfirmasi nanti ke kami. Kami bisa menolak objek yang lama nanti kalau seandainya ada. Karena kondisinya kami menampilkan data per semester. Jadi sekarang bagi yang lanjut semester, yang lanjut ngambil PKL lagi semester besok, berarti data yang di genap ini hilang. Nah, datanya hilang nanti. Oke, paham kira-kira ya? Nah, kemudian
Di sini ada tambahan tetapi magangnya udah dimulai dari 1 Juli sampai 31 Juli, Pak. Berarti kan masih jalan nih sekarang nih. Masih jalan. Berarti kan kerja prakteknya belum jalan. Magangnya sudah jalan tapi kerja prakteknya kan belum lulus. Artinya berarti kan nambah di semester besok. Berarti kan hitungannya di ACC portalnya kan 2025-2. Nah, konfirmasi ke kami nanti untuk dipindahkan ke 2025 2061. Oke. Masih terhitung jika mengambil kerja praktek di semester 7, Pak. Ya, makanya konfirmasi nanti ke kami pindahkan ke semesternya 2061. Ya, berarti artinya kan konfirmasi aja. Kalau seandainya nanti sudah konfirmasi, kami pindahkan, coba dicek lagi portalnya. Kalau seandainya data objeknya masih ada di portalnya, berarti aman. Tapi kalau seandainya tidak, konfirmasi lagi ke Prodi. Oke? Nah, itu mungkin ada yang kondisinya seperti itu ya, ada yang kondisinya seperti itu, tidak selesai di semester ini karena masalahnya terlambat mulai magang atau yang kondisi yang lainnya, mungkin akan nambah semester lagi untuk mengambil mata kuliah kerja praktek lagi, baru magangnya di libur ini. Nah, nanti konfirmasi aja ke kami. Oke? Nah, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Mungkin itu tadi yang lupa Pak sedikit menjelaskan yang itu, yang lanjut semester itu, yang semesternya di apa, yang kerja prakteknya diulang lagi atau diambil lagi di semester besok gitu. Pak, izin Kira-kira? bertanya, Pak. Oke, boleh, silakan. Eh, ini ingin konfirmasi, Pak. Kalau Hmm. kalau 90-nya tuh berarti kan saya kan sekarang selesainya itu 83, Pak. Belum termasuk semester 6, Pak. Selesainya 83. Sebentar, Belum ini termasuk siapa nih? M Zaki, Oh, Pak. nggak kelihatan coba. Nggak kelihatan yang ngomong nih. Saki. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Zaki Fadli ini ya. Iya, Pak. Oke, kondisinya sekarang 83 tuh sampai semester berapa? 5, Pak. Belum termasuk 6. Belum termasuk 6. Ya, Nah, dengan masuk 6 totalnya berapa? 107, Pak. 107. Berarti kan kalau Nah, semester ini tidak ada yang gagal dan nilainya keluar semua, berarti kan SKS-nya cukup ya, melebihi ya, Pak. 105 kan? Berarti bisa Ada nggak yang diajuin gagal? sekarang ya, Pak? Ada yang gagal Pas absen libur. sekarang? Apa, Ya, Pak? maksudnya ada yang gagal absen nggak sekarang? Oh, semester sekarang enggak, Pak? Nggak. Berarti kan Enggak. diasumsikan nilai apa SKS-nya keluar semua nanti kan? Insya Allah, Pak. Jadi total 107 sampai semester ini tercapai kan? Ya, sampai, Pak. Nah, kalau iya silakan magang di libur besok. Boleh mengajukan objek magang. Cuma nanti kami akan tetap cross check di awal semester memastikan bahwa SKS-nya cukup atau tidak gitu. Kalau tidak berarti Pak tidak bisa ngasih dosen DPL. Nah, ini dia kondisinya. Kondisinya kalau seandainya magang libur sekarang silahkan. Cuma nanti pada saat awal semester kami akan cross check lagi dengan jumlah SKS dan mata kuliah eh, metodologi yang sudah diambil, seandainya SKS-nya belum mencukupi, kami tidak akan set dosen DPL-nya. Paham kira-kira? Paham, Pak. Berarti kalau dosen DPL-nya tidak diset, maka mata kuliah kerja prakteknya nggak jalan, walaupun magangnya selesai. Paham ya kira-kira ya? Paham, Jadi Pak. perlu dipahami nih perbedaan antara magang dengan kerja praktek. Magang adalah proses kita yang ada di objek. Itu magang. Kalau kerja praktek adalah mata kuliah. Mata kuliah yang kita melaporkan hasil magang ke dosen yang sudah diset oleh prodi. Nah, itu kondisinya. Oke. Nah, makanya kami memberikan nama magang ini ada dua, ada magang mandiri, ada magang KP. Nah, magang mandiri ini berarti nggak ada hubungan dengan kerja praktek, berarti memang harus bikin proposal untuk mengeluarkan surat pengantar. Tapi kalau magang KP, berarti pengajuannya lewat portal, pengajuannya lewat portal. Kemudian nanti suratnya kalau ACC objek, suratnya langsung ada di admisi dekanat. Kemudian nanti nilainya dikonversi nanti ke nilai kerja praktek.
Nah, jadi pasti-pasti nih, magangnya magang apa nih? Magang KP atau magang mandiri. Nah, tapi persiapan kita sekarang nih, sosialisasi sekarang ini magang untuk KP. Paham ya? Paham, Jadi Pak. kalau ada yang di dalam ini nanti, Pak, saya mau magang mandiri, Pak, misalnya. Kalau magang mandiri, berarti harus bikin proposal, tidak lewat portal PKL. Yang lewat portal PKL hanya magang KP. Oke, paham sampai sini ya. Tapi Paham, Pak. kalau nanti sudah ada kemarin yang Pak buatkan beberapa surat statusnya magang mandiri. Kalau magang mandiri dia ingin dijadikan magang KP, berarti yang kemarin sudah Pak buatkan surat itu wajib memasukkan nama objek ke portal PKL. Kasih tanda di situ bahwa ini sudah statusnya dari magang mandiri. Nah, nanti biar objeknya kami langsung bisa ACC nanti. Nah, kalau seandainya magang mandiri akan dirubah menjadi magang KP. Tapi ini khusus untuk BP 23, 22, 21 ya. Nah, untuk BP 24 kalau hadir hari ini misalnya itu tidak bisa untuk magang KP, berarti statusnya magang mandiri. Kalau untuk BP 24. Karena memang SKS-nya belum mencukupi. Oke. Jadi tadi yang bertanya 83 sampai semester 5 Iya, dengan Pak. semester 6 total jadi 107, pastikan tidak gagal absen, pastikan semua nilai keluar dan SKS-nya selesai nanti 107 keluarnya sampai semester 6, silakan magang di saat libur ini. Oke. Siapa tadi Zaki ya? Iya, Pak. Cukup jelas penjelasannya? Kalau nilai TL-nya tuh ngaruh, Pak. Nilai TL memang ada nilai TL. Ada satu per Nilai semester TL satu, kan Pak. Cuman dia termasuk masih terhitung SKS-nya, Pak. nilai TL emang sudah diurus nilai TL-nya. Ujian kemarin udah, Pak, semester 5. Cuman nilainya belum keluar-keluar, Pak. Udah lapor ke Parandi. Udah, Pak. Oke, berarti kalau sudah lapor ke Parandi, berarti harusnya nilainya sudah ada, itu udah dihitung SKS-nya. Kalau di Berarti sisfonya status udah dihitung dua-dua juga, Pak. ya berarti kan udah masuk kan ke siswonya. Cuman eh, grade-nya masih TL. Ya, itu TL nanti kita manual kan rubah nanti. Mm-mm. Itu urusan prodi dengan bagian nilai nanti. Berarti itu nggak ngaruh untuk magangnya, Pak. Enggak, jumlah SKS-nya kan 107 sudah masuk itu kan? Udah, Pak. Oke, berarti sudah aman berarti. Kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Ada Pak. Boleh, silakan. Ini Pak, terkait surat MOU Pak. Itu kan tempat Hmm, magangnya itu minta surat MOU Pak karena belum kerja sama oke. sama UPI gitu Pak. Itu bagaimana? Hmm, Bagaimana? oke. Kondisinya, karena kan kondisinya sekarang kami menyuruh mahasiswa untuk mencari objek magang sendiri. Nah, jika memang ada objek magang yang kita tuju tadi harus ada MOU dengan kampus UPI. Nah, kalau kondisinya seperti itu, nanti kami akan coba arahkan ke ini ke bagian kerjasama. Cuma cuma posisinya kalau kita ingin ada MOU dulu, itu akan memakan waktu juga, habis waktu juga. Nah, dan itu tidak bisa MOU itu bisa bisa selesai dalam waktu singkat. Artinya, kalau seandainya memang harus ada MOU, kalau kami dari Prodi menyarankan mungkin cobalah cari objek yang lain. Karena kalau kita kejar pun MOU di objek tersebut, pasti akan ketemu dulu prosesnya dengan bagian kerja sama kampus, ketemu dulu dengan pihak objeknya, ada pembicaraan, ini, itu, dan segala macam. Itu baru dapat nanti apakah ada kesepakatan MOU-nya di bidang apa. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Karena yang sudah-sudah posisinya seperti itu. Akhirnya mahasiswa pindah lagi ke objek yang lain. Nah, jadi mungkin dari awal kau sampaikan kalau ada kondisi yang seperti itu, mungkin coba cari alternatif objek yang lain. Karena biasanya agak susah nih. Ini rencananya mau di mana?
objeknya? Itu Pak di pengadilan agama Pak. Pengadilan agama di Kota Padang. Iya benar Pak di Kota Padang. Kota Padang. Kayaknya memang belum ada kerjasama kampus dengan pengadilan agama. Nah, cuma seperti yang Mbak bilang tadi, kalau pengadilan agama mungkin agak susah kita akan masuk melakukan kerjasama di situ. Nah, jadi saran Pak, cobalah dicari objek yang lain mungkin. Nah, tapi kalau seandainya punya kenalan di situ yang mungkin tidak membutuhkan kita harus ada MOU, ya boleh dicoba juga gitu kalau ada kenalan. Nah, itu sih. Karena beberapa kemarin itu ada yang kondisinya seperti ini juga, butuh waktu yang lama. Akhirnya mahasiswanya pindah juga ke objek yang lain. Karena bagian kerjasama kita juga tidak selalu ada di tempat masalahnya. Kondisinya sekarang bagian kerjasama juga lagi lagi jalan ke Cina juga nih sekarang nih, susah juga. Oke. Nah, itu gambaran sedikit ya terkait masalah MOU. Ada beberapa objek juga yang harus ada MOU dengan kampus baru bisa menerima mahasiswa magang. Tapi sudah ada beberapa dinas instansi yang mungkin sudah kerjasama dengan kampus UPI. Mungkin kalau kita ke sana kayaknya sudah apa namanya, sudah banyak mahasiswa kita yang magang di situ juga karena sudah ada MOU. Nah, tapi Pak kurang tahu juga listnya dinas apa saja, kemudian departemen apa saja, Pak kurang tahu juga. Tapi yang pasti Kominfo Sumbar sudah ada, Kominfo Padang sendiri juga sudah ada. Nah, atau mungkin cari dinas lain yang terkait. Oke, nah mungkin itu sedikit penjelasan. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Magangnya di BIM bisa, Pak. Kalau masalah objek magang, kami tidak membatasi objeknya mau di mana aja terserah. Oke, seperti yang Pak sampaikan di awal tadi. Tapi usahakan nanti magang kita itu kalau bisa memang berhubungan dengan jurusan. Tapi kalau seandainya magang di BIM mau jadi porter kan nggak mungkin juga kita kan. Magang di BIM tapi jadi porter gitu. Jangan. Nah, tapi memang betul-betul kita magang di BIM, tapi kita berada di kantornya itu boleh, silakan. Walaupun walaupun nanti di kantor itu kita tidak ditaruh di bagian yang berhubungan dengan komputer misalnya juga nggak masalah. Tapi jangan jadi porter di BIM. Nah, itu aja lah. Oke. Nah, bisa tadi ya. Sudah pada kira-kira. Boleh aja. Yang penting bisa masuk ke BIM-nya untuk magang, silakan. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin Pak batasi sampai di sini. Karena sudah setengah 11 juga. Kita persiapan untuk sholat Jumat juga lagi. Jadi kalau seandainya nanti ada yang masih ragu-ragu, mau ditanyakan, silakan kontak kami. Kontak Pak boleh, kontak Pak Randi silakan, kontak Bu Yesi juga silakan ya. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.